Dari aspek hubungan saya dengan Kementerian Kesehatan, saya nggak mau win-loss. Ya. Win-win atau loss-loss. Artinya kalau katakanlah saya kalah di PT UN, nggak ada opsi saya pindah Fatmawati. Saya keluar ASN. Artinya kan rugi semua. Pasien BPJS RSCM nggak terlayani, BPJS Fatmawati nggak akan terlayani. Kenapa? Karena main paksa. Nah, itu bentuk perlawanan seorang Buat Anda warga. dimundurkan atau dipecat dari ASN nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Buat dokter itu Pak nggak ada masalah kayak Tapi gitu. kalau bagi saya masalah. Masalah ya? Kenapa? Rakyat Indonesia dirugikan. Iya betul. Rakyat BPJS-nya iya betul. Iya Kalau dong. saya pribadi, saya bisa cari tempat kerja di tempat lain. Bahkan di luar negeri pun insya Allah bisa. Ya, beliau ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia loh. Bukan Jabodetabek. Tanya nih, kalau Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ke Menkes ini? Ini kan Menkes juga mesti dibisiki, mesti diulang-ulang terus untuk menyampaikan pesan ke beliau. Udahlah, berpikir sebagai negarawan. Kalau soal kolegium itu nanti kita bereskan lah. Pulihkan dulu soal anak ini. Soal kolegium, soal undang-undang kesehatan yang di Mahkamah Konstitusi, itu kita skip dulu lah. Selamatkan anak-anak kita yang membutuhkan pelayanan segera, tindakan medis, invasif, serius, jantung anak, kronis, yang ditangani oleh Dr. Piprim dan teman-teman, bukan cuma di RSCM, tapi juga di Rumah Sakit Adam Malik. Pulihkan lagi, biar mereka bisa melayani. Toh mereka nggak minta gaji lebih kok. Tetap aja codingnya segitu ya. Iya. Nggak minta tambah tunjangan ya. Kembalikan Dr. Piprim, kembalikan Dr. Rizky. Ini kan orang-orang yang luar biasa, 28 tahun. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Kali ini kita akan bicara soal keadilan dunia kesehatan. Belakangan ini kita dikejutkan oleh sejumlah pemberitaan di sejumlah media maupun media sosial. Ada case yang justru memilukan hati kita di tengah Pak Prabowo giat-giatnya mendorong kesejahteraan anak, termasuk di dalamnya tentu saja kesehatan. Ada sebagian anak-anak kita yang menderita kelainan jantung justru sekarang tidak bisa ditangani, terutama lewat fasilitas BPJS. Hanya karena dokternya dipindahkan atau dimutasi oleh Menteri Kesehatan. Kita sengaja menghadirkan, kita ingin tahu seluk-beluk sebenarnya seperti apa dengan Dr. Piprim, yang juga beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan tentu saja seperti biasa kita ditemani oleh Advokat Muhammad Joni SHMH, pakar hukum konstitusi kita. Kita langsung saja ke Dr. Piprim. Dok, belakangan ini Anda viral ini di media sosial. Bahkan Anda meminta maaf ke pasien-pasien Anda, keluarga pasien, ya kan? Itu ceritanya sebenarnya gimana sih dok itu? Ini publik agak heran-heran juga karena lihat berita di media lain, ternyata Anda dipindahkan dan Anda tidak boleh lagi melayani terutama pasien-pasien BPJS. Ceritanya sebenarnya gimana dok? Jadi gini, Pak Hadi, Pak John ya. Saya itu berdinas di RSCM itu sudah 28 tahun. Dengan hampir semua pasien saya itu pasien BPJS. Dan sebagian kecil pasien yang swasta di RSCM ya, di RSCM Kencana. Nah, jadi mutasi saya itu ada sejarahnya ya. Oh, ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Lah. Ada latar belakangnya. Kita nggak mungkin membahas langsung di ujung kalau kita nggak merunut ke belakang ya. Jadi izinkan saya cerita dulu sebentar.
ini sebenarnya berawal dari konflik kolegium, ya, kolegium kesehatan. Jadi pada saat bulan Oktober itu kami melakukan Oktober 2024. kami mengadakan kongres namanya Konika, Kongres Ilmu Kesehatan Anak di Semarang. Hasil keputusan kongres itu menyatakan bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak tetap berada dalam organisasi profesi IDAI. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Kesehatan bikin kolegium juga, namanya Kolegium Kesehatan Anak. Nah, pada saat itu sempat hampir ada edaran tuh dari Dirjen AHU ya, yang menyatakan bahwa kolegium di organisasi profesi harus dibubarkan gitu. Nah, kita kan tetap bertahan nih. Nah, kemudian karena ada dualisme kolegium itu, kemudian kolegium kami karena ada di organisasi profesi itu punya akar. Jadi ada 14 subspesialis di situ yang bernaung di bawah IDAI, otomatis bernaung di bawah Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Nah, kolegiumnya Menkes namanya KKA, ini kan nggak punya akar nih. Tapi mereka kan banyak dapat tugas-tugas. Akhirnya mereka minta bantuan kita. Nah, istilahnya gini, dari KIKAI, lo kan udah punya kolegium sendiri, kenapa ngerecokin gitu? Yeah. Akhirnya kan dianggap tidak kooperatif membantu, gitu kan? Nah, itu letter luck saya dengar sendiri dari salah satu senior saya. 2 bulan sebelum kabar mutasi saya itu bergulir ya, saya dipanggil bicara 4 mata sama dia. Prim, ini situasinya gawat. Kamu kalau nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, kamu akan dimutasi gitu. Saya bilang, loh Prof, apa urusannya mutasi? Itu kan masalah kerja dengan masalah kolegium dan masalah organisasi, nggak nyambung, saya bilang itu. Harusnya kan nggak ada urusan, itu beda, suatu hal yang berbeda. Tapi saya hanya menyampaikan aja. Ini dari kalangan Kemkes katanya sudah santer beredar isu bahwa kalau tidak kooperatif dengan kolegiumnya Menteri Kesehatan, saya akan dimutasi. Ancaman mutasi itu berarti sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. 2 bulan sebelum kejadian betulan. Tapi memang itu kan bulan Oktober ya. Saya kan dimutasi itu bulan akhir April ya. Nah, di Desember itu memang sudah ada mutasi terhadap 2 orang pengurus inti IDAI ya. Ya, kita nggak bisa lepaskan ini kaitannya ya. Pertama, mutasi terhadap Dr. Fitri Hartanto dari Ketua IDAI Jawa Tengah pada saat itu, dari Semarang Karyadi ya, Rumah Sakit Karyadi, dipindahkan ke Sarjito. Padahal di Karyadi itu dia satu-satunya konsultan tumbuh kembang. Dipindahkan ke Sarjito yang sudah punya 3 konsultan tumbuh kembang. Alasan dari Kementerian Kesehatan pemerataan layanan kesehatan anak. Bukan di tempat yang nggak ada ya. Bukan. Jadi di Sarjito, di Karyadi dia 0. Akhirnya konsultan yang udah pensiun disuruh masuk lagi, disuruh dinas lagi. Di Sarjito udah ada 4. Pertanyaannya, pemerataan seperti apa model seperti ini? Karena Dr. Fitri itu sangat vokal menentang kolegiumnya Menteri Kesehatan. Sama juga seperti Anda dianggap balelo sama balelo, ya kan? Kemudian yang kedua, Sekretaris Umum PPIDAI. Jadi kalau Dr. Fitri itu Ketua IDAI Jawa Tengah, Dr. Hikari ini dimutasi juga mendadak seperti itu, dari RSCM ke Harapan Kita. Padahal beban pasiennya itu banyak di RSCM, di Harapan Kita itu mungkin tinggal 1/3-nya lah daripada seluruh beban pasien di RSCM. Nah, pada saat mutasi yang Desember itu, saya udah bilang nih sama teman-teman, ini kita mesti ributkan karena ini nggak benar. Alasan pemerataan apa? Yang tadinya 1 jadi 0, yang 3 jadi 4. Ini kan nggak benar gitu. Waktu itu Dr. Fitri bilang gini, Dok, mohon maaf dok, saya nggak berani. Karena ini kalau kita menolak mutasi, akan dicabut STR, dibekukan SIP. Saya nggak siap, katanya gitu. Ini ancamannya bukan main-main, Pak. Ancaman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah cabut STR, bekukan SIP. Oleh karena itu, walaupun kan selalu diributkan, itu yang dimutasi banyak, kok yang ribut hanya saya gitu. Karena ancamannya itu berapa?
Oh, dicabut izinnya itu. Nah, bagi seorang dokter, STR itu adalah seperti ibarat nyawanya dia. Dia sekolah 15 tahun, kalau STR-nya dibekukan, dia nggak bisa berprofesi seperti dokter. Nah, kalau saya melihat, kalau itu dilakukan, itu pelanggaran HAM. Karena mencabut STR, itu hanya bisa dilakukan pada dokter yang melanggar disiplin profesi berat atau melakukan tindak pidana. Misalnya dia memperkosa orang, misalnya dia membunuh atau sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, kalau urusannya tidak mau kooperatif dengan kolegiumnya Menkes, kan nggak ada urusan dengan pencabutan STR gitu, yang waktu itu ya. Nah, kemudian saya dapat ancaman itu, dan terjadilah betul-betul di bulan akhir April, ya. Akhir April itu beredar isu bahwa saya keluar surat mutasinya dari selebaran WA group yang ada capturean lampiran SK dari Dirjen. Nah, Anda sendiri belum dapat itu? belum dapat. Saya ditelepon teman, Prim, kamu tahu nggak kamu udah mutasi gitu kan? Enggak, saya nggak tahu gitu. Iya, udah ada nih capturannya. Oh, saya kaget. Oh, berarti bener ancaman dulu itu. Itu kan selentingan ancaman-ancaman itu. Anda sendiri sudah pernah dipanggil nggak oleh pihak Kemenkes secara langsung misalnya? Sekretariat mutasi nih? Iya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Ada, kan harusnya kan kalau mutasi ya, ada diajak diskusi dulu nih. Ya. Ini misalkan di Fatmawati butuh ini, begini begitu. Masuk siapa yang nanti akan Anda gitu. Betul. Mau nggak posisi Anda sekarang apa? Analisis jabatannya seperti apa? Lolos butuhnya seperti apa? Diskusi dulu dengan FKUI. Yang selama ini di Kementerian Kesehatan kan hal yang biasa proses seperti itu ya? Ya, mutasi massal itu berlangsung begitu saja, mendadak tanpa ada lolos butuh, alasannya demi transformasi kesehatan, seolah-olah kita ini barang pindah-pindahkan begitu aja, ya kan? Nah, karena saya itu udah tahu dari senior saya itu bahwa mutasi saya ini terkait dengan kolegium tadi, maka saya menganggap ini memang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dari mutasi seorang ASN. Ini bertentangan dengan undang-undang ASN itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, itu dilanggar semua oleh Kementerian Kesehatan atas nama transformasi kesehatan, gitu. Jadi sejak Mei itu saya memang memutuskan menolak. Saya bilang saya tidak mau ikut arogansi kekuasaan dari Menteri Kesehatan. Saya melawan karena ini adalah sebuah ancaman terhadap organisasi profesi. Ketika saya Ketua Umum, kemudian Dr. Hikari, Sekjen, dan Dr. Fitri dari Jawa Tengah. Nah, ini yang menarik. Begitu saya itu keluar berita mutasi, ada Dr. Rizky Adriansyah, Ketua IDAI Sumatera Utara, sekaligus Ketua Subspesialis Jantung Anak. Jadi kalau di IDAI itu saya Ketua Umum, dia Ketua Cabang. Tapi kalau di kelompok jantung anak, saya anak buahnya dia, gitu kan? Karena dia ketua subspesialisnya, walaupun dia tadinya murid saya. Gitu. Ya. Tapi kan kita biasa bergiliran. Dia menulis di sebuah tulisan gitu, yang menyayangkan dan mencatat apa saja kerugian kalau saya dipindahkan dari RSM ke Fatmawati. Di antara yang dirugikan adalah antrian pasien-pasien semakin menumpuk dan kapasitas untuk mengajar calon-calon konsultan jantung anak itu akan terganggu karena dosennya, apalagi kan untuk ngajari dokter jantung anak itu Pak, itu kan nggak seperti kuliah di kelas. Kebayang nggak? Kita misalkan masalah jantung anak itu kita misalnya ada bocor, kita mesti tutup pakai alat. Caranya intervensi kan dari ini segala. Kita kan mengajari step by step itu hands on. Di sebelah dia harus sambil praktek ya? Harus sambil praktek ngajarinnya. Ini gitu kan. Nggak bisa gini. Ya udah ini begini. Kalau nggak bisa ya udah saya dulu misalnya gitu ya. Saya kasih contoh. Ini begini gitu. Sampai berhasil, lama-lama dia pinter. Itu cara ngajarkan dokter calon konsultan jantung anak. Dan itu salah satu
pusat pendidikan yang paling tua, paling awal itu adalah di FKUI RSCM. Ya. Jadi Rizky tadi di PHK dari Adam Malik gara-gara belain saya. Itu cepet banget proses PHK-nya itu yang kita ributkan bulan Mei ya. Ya itu komik ke DPR, apa abuse of power gitu ya. Viral juga pada saat itu. Dr. Rizky juga sempat diundang di sini sempat ya? Ya. Sempat juga diundang dan sebagainya. Tapi memang tidak ada penyelesaian yang konkret dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada sama sekali upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai saat ini. Dan kemarin puncaknya adalah, jadi gini, karena saya menolak mutasi itu, saya tetap masuk seperti biasa di RSCM. Walaupun sudah ada Mutasi itu, dan saya dipanggil berkali-kali dari Fatmawati. Saya bilang saya memang tidak melamar ke Fatmawati, adalah hak saya untuk tetap bekerja di RSCM mengurusi pasien-pasien saya. Karena saya tidak pernah melamar ke Fatmawati dan saya tahu betul mutasi saya itu adalah bentuk pelaksanaan ancaman yang dulu disampaikan oleh senior saya itu terkait kolegium. Jadi saya yakin itu karena senior saya nggak mungkin bohong. Senior saya ini orang dekatnya Pak Menkes. Orang dekatnya Pak Menkes. Dia nggak mungkin bohong. Jadi saya tahu betul bahwa mutasi saya itu terkait itu ya. Jadi karena saya tetap bekerja di situ dan nggak ada sama sekali informasi atau pemanggilan atau apa dari direksi RSCM. Saya dibiarkan aja tetap bekerja di RSCM seperti biasa. Dibiarkan aja, saya tetap bisa melayani pasien saya, tetap ngajar, tetap apa gitu ya. Saya tetap absen masuk, tetap ronde, ngajarin anak-anak S1 calon dokter, ngajarin calon dokter anak, ngajarin calon konsultan jantung anak, seperti biasa. Sampai kemudian Jumat kemarin saya bikin video itu, tiba-tiba akun saya ditutup. Ya, saya nggak bisa lagi melayani pasien-pasien dari JAS. Padahal antrian pasien saya masih panjang. Nah, ini pasien-pasien teriak nih, dok, ini seperti apa gitu. Nah, sebelum ditutup itu saya dipanggil oleh direksi. Ini katanya soalnya Anda ini sudah selesai, udah terlalu lama Anda nggak mau ke sana, Anda harus pergi segera dari RSCM gitu kan. Saya bilang, izinkan saya menyelesaikan ini karena saya ini prosedurnya ini ke PT UN, saya bilang tuh. Karena saya merasa ini melanggar asas-asas. Sudah ajukan keberatan Anda itu secara hukum sudah diajukan ya? Sudah ke PT UN. Ya, kita sudah berkali-kali, saya juga sudah minta klarifikasi ke Kementerian Kesehatan. Ya dijawab, ya jawabannya seperti itu. ASN harus siap gini gitu. Dan mereka menyamakan Rumah Sakit Fatmawati itu juga rumah sakit pendidikan, kata mereka. Mereka lupa bahwa saya itu dosen pendidik klinis yang saya ajari calon dokter umum, kedua calon dokter spesialis anak, ketiga calon dokter spesialis anak konsultan jantung anak. Jadi ada 3 level yang saya ajar, yang saya didik langsung di RSCM. Sedangkan di Fatmawati betul rumah sakit pendidikan tapi hanya mendidik calon dokter umum. Lalu bagaimana nasib murid-murid saya calon dokter anak dan calon konsultan jantung anak? Dan itu tidak pernah dibahas dalam penjelasan resmi dari Kementerian Kesehatan ketika menjawab keberatan saya. Situasinya sekarang berhenti dong? Ya berhenti, jadi saya nggak bisa ngajar lagi. Untuk kan kalau kita ngajari calon konsultan jantung anak, saya harus hands on dan saya harus ada izin untuk melayani pasien. Sekarang kan akun saya ditutup, saya jadi ilegal. Iya. Kalau saya ngotot ngajari mereka, katakanlah tindakan untuk nutup, walaupun itu pasien saya menjadi ilegal sekarang ini. Karena apa? Karena akun saya udah ditutup. Ya saya nggak bisa lagi ngajari mereka, murid-murid saya ini. Padahal dosen pendidik klinis itu sekarang tinggal 3. Ya, Profesor Mulyadi yang juga bikin video menyatakan keberatannya karena ini tanpa diskusi, mendadak dan berpotensi juga membuat risiko perburukan pada pasien-pasien jantung. Nah, pasien jantung itu Pak kalau ditunda lama-lama dia bisa memburuk dengan cepat. Gitu. Jadi tinggal 3, Prof Mul, Dr. Anissa sama Dr. Sarah.
Dokter Ruby itu November ini pensiun. Dan beliau bukan dosen pendidik klinis. Beliau bukan dokter pendidik klinis, tapi dokter klinis. Jadi tidak punya NIDK. Tidak ada kontrak dengan Fakultas Kedokteran UI. Beliau melayani di pelayanan saja gitu. Nah, sedangkan saya, Prof. Mul, Dr. Anissa, Dr. Sarah itu memang dokter pendidik klinis yang ngajari murid-murid, ngajari pendidikan. Jadi pelayanan pasien anak-anak itu terganggu. Ya. Pendidikan regenerasi munculnya dokter-dokter ini juga terganggu juga begitu. Sangat terganggu karena yang belajar di tempat kami calon-calon konsul, jadi dokter anak yang sedang mengambil konsultan jantung anak itu dari mana-mana. Ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Kalimantan Selatan, ada dari Sumatera Barat, ada dari Papua, ada dari Kalimantan Timur, ada dari masuk baru lagi dari Garut apa Tasik ya, di Jawa Barat lah. Banyak itu ada berapa ya? 8 ya? 8. Dari Solo udah mau selesai. Dari Semarang ya. Itu banyak murid-murid saya yang nanti kalau mereka sudah jadi konsultan jantung anak, mereka disebar untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang sakit jantung bawaan, Pak. Jadi produsennya, pabriknya itu dikurangi kapasitasnya dengan memutasi paksa tanpa lolos butuh tadi ke Rumah Sakit Fatmawati dengan alasan yang kata Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Fatmawati juga rumah sakit pendidikan kerjasama dengan FK UIN. Betul, tapi tidak mendidik konsultan jantung anak, tidak mendidik calon dokter anak. Dok, soal terhentinya penanganan layanan pasien tadi, ya kan? Ini kan menyangkut nyawa anak. Ya. Tapi jawabannya ditunda dulu. Kita ingin konfirmasi, mumpung nanti saya lupa ini, ada yang ingin dikonfirmasikan ke Pak Joni. Menurut Anda, keputusan kebijakan Menkes ini, tahu nggak Menkes akibat-akibatnya ini? Menyangkut soal nyawa anak-anak yang tidak terlayani, menyangkut soal pendidikan dokter spesialis anak, ya kan, gitu. Dan seperti yang dijelaskan itu, kira-kira Menkes ini kalau menurut Anda ngerti nggak gitu? Menurut saya nggak mau tahu dia. Karena yang terpenting adalah bagaimana maunya sendiri gitu. Bukan apa mungkin Dokter Piprim kalau kita ibarat mereka ini pasukan perang, beliau jenderalnya menghadapi musuh untuk diselamatkan, dievakuasi, tiba-tiba disuruh pulang. Sementara ada orang yang mesti diselamatkan. Ada musuh yang mesti dimusnahkan. Dibawa pulang, disuruh pindah, yang nggak ada musuhnya. Yang nggak ada yang dikerjakan. Karena di rumah sakit tempat yang baru itu ya bukan itu fungsinya. Jadi memang dia nggak mau tahu dan memang arogan. Bukan Dan ini tidak tahu ya, nggak mau tahu ya. Iya, dan ini membahayakan anak. Nggak mungkin dong. Organisasi paling lengkap dan paling banyak resourcesnya kan kementerian, negara. Nggak mungkin ini tidak masuk analisisnya, tidak masuk senarionya. Beliau kan 28 tahun di RSCM. Dan anak-anak kita yang mengalami penyakit jantung bawaan, jantung bocor kronis, itu kan sangat banyak. Nggak cukup dengan 70 ahlinya ya, hanya konsultan 70. spesialis jantung anak. Di Medan cuma 5 gitu kan, di Rumah Sakit Adam Malik ini. Jadi ini bukan cuma memporak-porandakan BPJS, hak anak, hak keluarga, hak rakyat Indonesia untuk dapatkan pelayanan BPJS atas penyakit yang dialami penderita jantung anak bawaan, jantung anak bocor dengan segala variannya. Ini adalah ini membahayakan nyawa karena mereka itu kan kardiologi anak ini kan bukan cuma soal jantung anaknya, Dok. Yeah. Tetapi di situ ada tumbuh kembang, ada nyawa hak hidupnya yang treatmentnya beda dengan jantung biasa. Kalau kebijakan Menkes ini justru membahayakan,
membahayakan nyawa, bukan cuma membahayakan karena lewat lalu lintas banyak angkot gitu kan. Membahayakan nyawa dan hak hidup anak itu adalah hak utama yang nggak boleh dikurangi. Dan ini ada pelanggaran konstitusi atau peraturan. Tadi kan udah jelas ada pemburukan. Pemburukan itu kan bahasa yang sangat teknis. Dan itu sebenarnya pemburukan, dia berpacu dengan nyawanya. Karena tanpa ada intervensi, dia bisa kehilangan, bisa meninggal. Hak hidupnya bisa tercerabut. Dan kalau Dr. Piprim masih ada, maka ada sejumlah nyawa anak yang bisa dicegah. Jadi ada hal yang preventable, yang bisa dicegah kalau Dr. Piprim masih ada dalam sistem itu. Dan beliau kan bukan hanya di RSCM yang notabene datang dari Jabodetabek, tapi kan dari seluruh Indonesia. Yang sudah punya planning, sudah direncanakan akan dilakukan tindakan, mulai dari asuhan medis, pemeriksaan, sampai akan ada rencana tindakan invasif yang kompleks. Itu kan nggak sesederhana ketika kita mau beli tiket masuk lapangan bola atau nonton film. Ya kan, mereka ini kan harus ditreatment, kesiapannya mereka harus diperiksa, harus kelengkapannya ada, dokternya tersedia, timnya ada. Nah, ini kan jadi ambiar semua. Dan ambiar itu bukan cuma jadwal dan administrasinya. Menyangkut nyawa ya. Nah, itu dia. Dan kalau saya lebih memilih nyawa anak dari jabatan seorang menteri. Jadi seruan kita adalah jaga dan lindungi nyawa anak Indonesia itu yang mengalami resiko tinggi atas penyakit jantung anak kronis, bawaan, bocor segala macam bentuknya, karena kita sudah berjanji sebagai negara untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi hak anak atas hak hidupnya, dan hak hidup itu adalah hak utama yang tidak boleh dikurangi, walaupun cuma sedikit, apalagi hanya karena sekedar surat keputusan administratif. Dan dalam konvensi hak anak, dan itu juga ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip utama yang harus dipertimbangkan dari prinsip-prinsip yang lain, dan pendidikan, apa segala macam yang muncul di narasi selama ini, termasuk oleh Direktur SDM RSCM, kepentingan terbaik itulah kepentingan terbaik bagi anak yang disebut sebagai menyelamatkan hak hidupnya. Itulah pertimbangan utama, bukan pertimbangan administrasi surat yang disebutkan tadi. Pertimbangan yang disebutkan Bang Joni ini, apa itu menjadi alasan Anda menolak mutasi ini? Ya, menolak mutasi karena prosedurnya kan memang gini Pak, kita kan hidup di negara demokrasi Pancasila ya, bukan negara Korea Utara. Kita kan bukan negara otoriter yang ya kan nggak begitu cara mutasi ASN. Anda bukan serdadu ya, diberangkatkan perang dulu gitu. Seandainya begini ya, seandainya tujuannya dari Kementerian Kesehatan adalah mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, kan nggak harus dengan mutasi saya. Nggak harus ada ancaman kalau kamu nggak kooperatif, kamu dimutasi. Nggak harus ada ancaman itu. Iya. Saya tetap bisa kerja di RSCM, kasih saya surat tugas untuk pengampuan tugas di Fatmawati 1 atau 2 hari sepekan. Nanti kita akan kerahkan SDM yang ada di RSCM membantu mengampu di sana, termasuk satu tim lengkap. Dan itu hal yang sudah biasa ya. Itu sudah biasa. Tim perawatnya kita bawa. Karena gini Pak, dokter jantung anak itu kalau kerja, dia ada ekosistem yang saling menunjang. Nggak bisa saya sendiri ke sana, berarti ini kalau perawatnya nggak bisa di sana bagaimana? Kalau alat-alatnya nggak menunjang bagaimana? Kita udah biasa alat begini di sana begitu kan susah lagi, kita nggak bisa berfungsi. Itu satu ya. Yang kedua adalah gini Pak, berobat itu, hubungan dokter pasien itu nggak bisa disamakan teller bank dengan nasabah. Iya. Ada faktor trust di situ, ada faktor kepercayaan di situ, ada faktor kenyamanan di situ. Nih Pak Hadi, kalau berobat ke dokter, bisa nggak dengan mudah dokternya sudah nggak ada, padahal percaya banget, pindah ke dokter lain. Kalau nggak cocok nggak mau saya. Nggak mau kan? Iya. Begitu juga dengan pasien-pasien saya.
Sementara dari Kementerian Kesehatan dengan enaknya dokter Pipin pergi, masih banyak dokter lain. Pasien saya protes. Pasien-pasien yang sudah terjadwal oleh saya, dok, ini bagaimana nasib anak saya? Dokter kan sudah ada jadwal untuk tindakan dengan anak saya, tiba-tiba dokter dipindah, gitu. Dari rumah sakit, pimpinan rumah sakit menyatakan, ya udah gampang ganti dokter lain. Pasiennya nggak mau. Bagaimana nasib pasien nggak mau ini? Pasien yang pingin tetap dilayani oleh saya, arahan direktur adalah pakai jalur swasta saja. Oh, itu yang Anda maksud tidak bisa lagi. Iya, saya tidak bisa pakai BPJS, tapi pakai jalur swasta di Kencana bisa. Di sana, mohon maaf, bayar aja 4 juta itu, echo 3 juta, konsultasi 1 juta. Tindakannya bisa di atas 100 juta untuk tindakan-tindakan itu. Nah, pasien-pasien yang tadi di cover BPJS, kalau dia ngotot mau sama saya, bisa, tapi harus bayar sendiri sekarang. Karena akun BPJS Kebanyakan nggak mungkin tuh ya. nggak mungkin lah, Pak. Saya itu, mohon maaf ya, kalau saya itu cari uang, tujuan cari uang, nggak mau saya di RSCM. Saya akan cari rumah sakit swasta yang mentereng, yang semua pasiennya asuransi. Dan mutasi sekarang juga nggak ada soal kalau Nggak ada soal. urusan duit ya. Buat saya, mutasi ini bukan masalah saya. Saya bisa kemana-mana kerja dengan penghasilan jauh lebih besar dari RSCM. Bukan masalah itu. Tapi satu, namanya dokter itu, Pak, sifatnya pengabdian. Saya itu, buat saya, kebahagiaan saya itu, kalau melihat binar mata orang tua yang berhasil saya tolong anaknya, nggak pusing berapa dia bayar, karena BPJS tahu sendiri kan bayar Kalau berapa. nasib yang sudah terjadwal itu gimana sekarang, Dok? Nggak tahu saya. Mungkin dipaksa pindah ke dokter lain. Tapi ada beberapa pasien WA saya, dok, saya maunya tetap sama dokter, gimana gitu. Gimana ini ya, saya bilang saya sabar dulu. Saya lagi PTUN ini. Bagi saya, dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang melanggar asas meritokrasi pada mutasi saya, opsinya adalah tetap di RSCM atau keluar ASN. Nggak ada opsi Fatmawati. Karena mereka memaksa ke Fatmawati dengan otoritarianisme. Jadi bagi saya, mohon maaf, ini pilihannya bukan antara saya menang PTUN, saya tetap di RSCM, saya kalah, saya ke Fatmawati. Oh tidak, buat saya keluar saya dari ASN gitu. Ya saya akan cari swasta. Karena kalau panggilan tugas negara, Anda seperti disebutkan tadi, kalau memang diminta diselenggarakan di Fatmawati Baik-baik kan ada bisa masalah juga ya. nggak ada masalah, minta baik-baik. Posisi saya di RSCM dikasih penugasan untuk mengampu istilahnya, Pak, Ya. sampai mereka bisa sendiri berjalan baik, kan enak, sama-sama win-win, Nggak ada masalah juga ya. nggak ada masalah. Kalau sekarang saya terpaksa ke sana, win-loss, dia menang gue kalah. Saya nggak kebayang, Dok, itu gimana orang tua anak-anak yang selama ini dilayani pasien, yang nasibnya sekarang yang sudah terjadwal dan sebagainya itu kan menggantung ini. Terkatung-katung, iya, Terkatung-katung ya. betul. Tergantung-gantung itu kesian. Tidak mendahului ketentuan kan nyawa Allah juga, Tuhan juga yang menentukan. Di luar itu, Dok, kira-kira yang mengkhawatirkan itu berapa banyak itu, Dok? Ya, yang terjadwal kemarin itu sisa pasien saya itu ada 8 kalau nggak salah ya. Itu saya nggak tahu nasibnya bagaimana. Mereka WA saya, dok, bagaimana ya? Mohon maaf, Pak, saya nggak bisa. Bu, mohon maaf, saya nggak bisa. Kalau mau ya ke dokter lain. Tapi saya maunya sama dokter. Karena kan tadi hubungan dokter pasien itu kan beda dengan hubungan antara tadi itu nasabah bank. Ya saya nggak tahu, Pak Menkes kan bankir ya. Dikiranya dokter itu sama dengan teller bank gitu ya. Teller bank kan dipindah-pindah sih boleh aja. Lah kalau dokter tuh dia bisa ngerjakan sesuatu di RSCM dengan sebuah ekosistem yang sudah siap, yang dia sudah terbiasa dengan itu. Ketika dicerabut begitu aja, belum tentu dia bisa ngerjakan tempat lain. Ekosistemnya beda, alatnya beda, kebiasaannya beda, gitu ya. Nggak sesederhana pikirannya Pak Menkes, gitu. Karena memang tidak mengerti esensi dan ekosistem yang sebenarnya yang mesti dilakukan oleh seorang dokter. Pak Menkes nggak ngerti dunia kesehatan gitu? Ya buktinya kasusnya seperti begini. Kalau beliau mengerti, tentunya yang dilakukan tidak seperti ini.
mau dikembangkan rumah sakit, bisa di mentoring, bisa di pengampuan, kan bisa dilakukan, dan itu bukan sesuatu yang aneh, sudah lazim. Sudah lazim. Bahkan flying doctor pun bisa dilakukan. Ya. Dan itu sebenarnya sudah pernah Idai merumuskan, mengusulkan itu, kan. Tetapi kan tidak dipakai. Tidak dipakai. Justru solusinya adalah Menkes mengajukan dokter asing untuk mengatasi situasi ini. Nah, mungkin Ketua Idai, Dr. Pipin bisa cerita itu. Ini dalam case sekarang nih. Jadi ini ada resiko nyawa bagi anak, rusaknya ekosistem, orang tua anak yang terkatung-katung, terjadi perusakan dalam hal status kesehatan anak yang bisa menjadi lebih parah, padahal dia adalah preventable death, kematian nyawa yang bisa dicegah. Dan lebih daripada itu, sebenarnya ini adalah merugikan kepentingan kita sebagai bangsa dan negara untuk membangun sebuah ekosistem pelayanan, tindakan, bahkan lebih dari itu adalah ekosistem kardiologi anak yang betul-betul semakin baik dan semakin kuat dengan Idai yang sedemikian berupa solid, gitu kan. Tetapi ini kan apa jadi hal yang bisa dilakukan, katakanlah yang dirugikan orang tua ini terancam. yang pertama, tunda itu mutasi. Biarkan Dr. Piprim bekerja seperti sedia kala dalam ekosistem BPJS, melayani pasien jantung anak kronis yang sudah terjadwal, yang sudah dirujuk dari seluruh Indonesia. Pun kalau mau diberikan penugasan amalia tambahan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengampuan, mentoring kepada rumah sakit yang lain di seluruh penjuru Indonesia pun, saya percaya beliau siap, gitu kan. Dan itu tidak akan merugikan siapapun, malah menguntungkan masyarakat luas. Akan lebih banyak lagi kaum-kaum penolong jantung anak yang terancam hidupnya itu untuk bisa lebih luas lagi menjangkau. Itu harapan kita pada langkah-langkah Menkes, ya. Dan Idai sudah punya program itu sebenarnya, dan sudah punya hal yang mesti dikembangkan, ya. Yang bisa dilakukan oleh orang tua pasien atau publik lah misalnya, ini kan membahayakan nasib Orang tua pasien lapor sama presiden, kirim surat sama presiden, buat testimoni di Komnas HAM, buat testimoni dan lapor kepada Komnas Anak. Tolong anak kami. Hanya itu aja. Ini emergensi karena dia anak, bukan orang dewasa dalam ukuran kecil. Jantungnya dan tumbuh kembangnya menjadi pertimbangan. Dan itu resikonya juga berpacu dengan waktu, gitu kan. Jadi Anda yakin Pak Presiden mau merespon soal ini? siapa lagi, kan presiden banyak perkakasnya untuk merespon itu. Bahkan mengganti menteri pun bisa, agar nyawa anak-anak bisa diselamatkan. Dan hemat saya, itu tadi, kepentingan terbaik bagi anak itu adalah paramount consideration, pertimbangan puncak, bukan pertimbangan kertas atau pertimbangan pembinaan kepada sebuah universitas atau sebuah rumah sakit. Dan karena itu kan bisa disubstitusi, bisa di-handling dengan skema yang lain, dengan kebijakan yang lain. Presiden kita, walaupun dengan tertati-tati dengan kondisi keuangan negara yang katakanlah murad-marid, tetap ingin meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak lewat makan bergizi gratis misalnya, ya kan? Kalau dilihat dari ini, menurut Anda dari semangat Pak Presiden dengan menterinya ini masih sejalan atau bahkan kontraproduktif? Nah, ini menambah lagi banyak daftar paradok Indonesia, Menkes ini. Karena anak-anak yang mesti diselamatkan, jiwanya, gizinya, sekolahnya, anak-anak jantung kronis yang berbahaya akan keselamatan dan jiwanya nggak bisa diselamatkan oleh sebuah institusi rumah sakit yang rumah sakit vertikal RSCM yang mestinya di situ sudah berjalan dengan settle yang dilakukan oleh Dr. Piprim sebagai jenderal yang menangani pasien-pasien itu. Tiba-tiba ditarik, disuruh pulang, nangani yang lain yang salah arah, salah strategi. Dan ini yang mesti dipulihkan. Jadi saran saya secara jangka pendek, pulihkan lagi, kembalikan beliau bertugas, melaksanakan tugas mulia
dengan skema BPJS, dan BPJS juga dirugikan dengan hal ini kan, karena mereka mestinya mendapatkan reward sosial untuk penanganan pasien-pasien ya seperti ini, karena memang difasilitasi, karena memang dibiayakan, ada fasilitasnya, dan tak banyak rumah sakit yang mau menangani hal yang beginian, termasuk rumah sakit swasta, nggak bisa terlaksana lagi. Keberhasilan BPJS itu kan bukan keberhasilan untuk menghimpun, mengoleksi iuran, tapi sejauh mana pelayanan yang lebih luas dan lebih efektif dan lebih kualitatif berhasil dilakukan. Itulah tugas BPJS sebagai lembaga yang dibunyikan oleh undang-undang yang rujukannya adalah konstitusi. Ini adalah antitesis daripada hak konstitusi atas jaminan sosial. Dan BPJS sebenarnya berkepentingan untuk menjaga reputasinya sebagai pengawal konstitusi yang terkait dengan Dr. Piprim, ini mestinya dipulihkan. Dan BPJS jangan diam. BPJS mestinya angkat telepon bicara sama menteri. Karena ini bukan soal mekanisme, bukan soal tata laksana, ini soal tujuan kita bernegara, melindungi anak Indonesia dari hidup dan nyawanya. Dok, mudah-mudahan ini Pak Menkes dan seluruh aparatnya juga menonton bincang-bincang kita ini. Amin. Andai atau kita yakin sajalah Pak Menkes juga nonton kita ini. Apa yang ingin Anda sampaikan ke Pak Menkes? Ya, satu hal, kalau mau targetnya saya diminta berkontribusi mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, kan bisa bilang baik-baik. Negara kita negara demokrasi Pancasila. Ada musyawarah di situ di sila keempat. Ada asas meritokrasi, ada diskusi dan sebagainya. Jadi ketika orang itu diminta baik-baik, Pak, yang dilakukan adalah dia akan menolong dengan sepenuh hati. Tapi kalau dia ditekan, diancam, bagi seorang laki-laki sejati apa Pak yang dilakukan? Iya kan? Dia akan melawan. Dan itu yang sedang terjadi pada diri saya. Jadi dokter lagi melawan nih? Melawan dong, karena saya diancam. Laki-laki kalau diancam, Pak, ya mohon maaf ya, saya ada darah Madura masalahnya. Iya. Dan moyang saya tukang carok ini. Jadi kalau diancam laki-laki akan melawan. Tapi kalau laki-laki dimintai tolong, dia menolong dengan sepenuh hati. Luluh hatinya ya? Dengan luluh hatinya, dan dia akan kerahkan apa yang dia punya untuk menolong yang minta tolong. Ini kan begitu sederhana. Gitu. Apalagi kalau yang minta tolong tuh presiden ya kan? Kalau Pak Presiden minta tolong, kan nggak ada masalah. Balikin lagi saya posisi di RSCM, sebagai dosen saya tetap bisa ngajari murid-murid saya. Kemudian saya bisa mengembangkan di tempat lain dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, semua win-win namanya. Tidak ada pihak yang dirugikan ya. Tidak ada baik dirugikan. keluarga pasien, anak-anak itu, Iya. pendidikan dokter dan seterusnya ya. Dari aspek hubungan saya dengan Kementerian Kesehatan, saya nggak mau win-loss, win-win atau loss-loss. Artinya kalau katakanlah saya kalah di PT UN, nggak ada opsi saya pindah Fatmawati, saya keluar ASN. Artinya kan rugi semua. Pasien BPJS RSCM nggak terlayani, BPJS Fatmawati nggak akan terlayani. Kenapa? Karena main paksa. Nah, itu bentuk perlawanan seorang Buat Anda warga. dimundurkan atau dipecat dari ASN nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Buat dokter itu, Pak, nggak ada masalah kayak Tapi gitu. kalau bagi saya masalah. Masalah ya, Kenapa? Rakyat Indonesia dirugikan. Iya betul. Rakyat BPJS-nya iya betul. Iya dong. Kalau saya pribadi, saya bisa cari tempat kerja di tempat lain. Bahkan di luar negeri pun insya Allah bisa. Ya, beliau ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia loh. Bukan Jabodetabek. Tanya nih, kalau Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ke Menkes ini? Ini kan Menkes juga mesti dibisiki, mesti diulang-ulang terus untuk menyampaikan pesan ke beliau. Udahlah, berpikir sebagai negarawan. Soal kolegium itu nanti kita bereskan lah. Pulihkan dulu soal anak ini. Soal kolegium, soal undang-undang kesehatan yang di Mahkamah Konstitusi, itu kita skip dulu lah. Selamatkan anak-anak
kita yang membutuhkan pelayanan segera, tindakan medis invasif, serius, jantung anak, kronis, yang ditangani oleh Dr. Piprim dan teman-teman, bukan cuma di RSCM, tapi juga di Rumah Sakit Adam Malik, pulihkan lagi. Biar mereka bisa melayani. Toh mereka nggak minta gaji lebih kok. Tetap aja codingnya segitu ya. Iya. Nggak minta tambah tunjangan ya. Kembalikan Dr. Piprim, kembalikan Dr. Rizky. Ini kan orang-orang yang luar biasa. 28 tahun lah. 28 tahun itu udah dewasa, sangat dewasa itu kalau udah usia kelahiran itu. Kalau barang ini barang langka juga ini ya. Bukan cuma langka, ini memang tuah Republik Indonesia, salah satunya punya orang seperti Dr. Piprim. Baik, Bang Joni. Terima kasih, Dr. Piprim. Terima kasih Anda sudah memberikan informasi yang jauh lebih jernih di samping informasi dari teman-teman media. Tapi satu hal mau sampaikan. Ini karena ini menyangkut soal anak ya. Saya serius soal anak. Karena basic saya adalah perlindungan anak. Saya pernah di Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak. Saya pernah sebagai tenaga ahli di KPAI. Saya minta tolong juga lah ini. Lembaga-lembaga negara ini care lah soal perlindungan anak ini. Bukan cuma anak-anak yang ada di jalan atau anak-anak yang ada di tempat yang berbahaya. Ini justru menyangkut hak hidup anak. Anak-anak yang sedang ditangani dokter. Anak-anak yang sedang ditangani Dr. Piprim, dan banyak lagi yang belum mendaftar, yang belum diakses, yang belum diketahui. Karena ada sekian persen kan anak-anak yang punya resiko tinggi jantung bocor bawaan itu kan memang angka-angkanya ada ya. Ada, jadi 1%. Jadi kira setahun itu sekitar 50.000 pasien jantung anak itu. Banyak ya, banyak. Dan itu kan memerlukan tim yang solid gitu. Dan itulah perlu diperluas, dikembangkan. Menkes kalau begitu seharusnya ngawanin dan bersahabat dengan Dr. Piprim dan kawan-kawannya. Saya kira Dr. Piprim aja jadi Menkesnya udah. Baik, Bang Joni, terima kasih. Mudah-mudahan Menteri Kesehatan, Pak Presiden, dan seluruh publik ini bisa menangkap mana pesan-pesan dari diskusi kita. Terima kasih sudah hadir di Jurnal Politik. Dan Juni, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan keadilan, perkembangan hak-hak warga negara Indonesia di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.